Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,90% ke angka 6058. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang saat ini sudah dilepas oleh Bapak Loh Keng Hong dan beberapa saham Bapak Loh Keng Hong untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MBSS. Saham MBSS pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 640. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini saham MBSS masih gagal naik melewati resisten di harga 680. Dan secara tren bisa kita lihat sebenarnya saham ini masih bergerak sangat uptrend. Dan hari ini memang keluar berita bahwa Bapak Loh Keng Hong menjual semua saham yang dia punya di sekitar harga 660. Memang ini merupakan sentimen negatif untuk saham ini karena sebelumnya juga perusahaan Indi juga melepas semua saham dari MBSS. Dan saat ini investor yang terkenal itu Bapak Loh Keng Hong juga melepas semua sahamnya, sehingga mungkin membuat investor lain atau trader lain juga jadi ikutan melepas saham ini. Dan untuk support jika kita lihat saat ini masih di sekitar harga 600. Jadi untuk resisten di sekitar harga 680, sedangkan support terdekat saat ini di harga 600. Jadi selama masih bertahan di atas support ini, saham MBSS masih akan bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 550. Jadi memang secara tren sebenarnya saham ini masih oke trennya, walaupun memang ada sentimen negatif ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini turun 4% lebih dan ada sentimen negatif seperti itu, terlihat bandar malah melakukan akumulasi. Sedangkan asing memang melakukan sedikit distribusi. Dan untuk pergerakan asing di saham ini kita tidak perlu terlalu perhatikan karena asing tidak liquid atau tidak masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham Mindang swing trade, masih bisa tunggu di sekitar harga 600 sampai 610. Karena menurut saya MBSS masih ada potensi untuk turun mengetes support ini. Dan apabila berhasil rebound, teman-teman bisa swing trade, beli di sekitar daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 650 sampai 680. Karena hak penurunan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga memang masih ada potensi MBSS untuk rebound dari support di harga 600. Sebelumnya juga bisa kita lihat saham ini berusaha untuk naik di atas harga 680, gagal break, turun menyentuh daerah support, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade apabila terlihat berhasil rebound dari harga 600. Tapi apabila ternyata kita tunggu di harga 600, saham ini turun menembus support ini, sebaiknya tunggu di support berikutnya di garis EMA 50 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan membahas saham BMTR yang memang dipunyai Bapak Loh Keng Hong juga. Bisa kita lihat secara tren saat ini BMTR masih bergerak sideways. Dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di sekitar harga 278. Jadi dekat dengan resisten yang saat ini di harga 280. Beberapa kali bisa kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Pada saat menyentuh harga 280, BMTR masih gagal naik atau gagal break, setelah itu turun kembali menuju garis supportnya. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 272, sedangkan itu garis EMA 150 di sekitar harga 270. Jadi support saat ini berada di harga 270. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih terlihat adanya sedikit akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BMTR. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah maupun di sekitar garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold karena masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 150. Dan karena asing masih terus melakukan akumulasi, BMTR masih ada potensi untuk naik di atas harga 280 dan melanjutkan kenaikan mengetes resisten berikutnya saat ini di harga 290. Dan bisa kita lihat di atas harga 290 masih ada satu resisten yang lebih kuat lagi di harga 300. Jadi ini bisa jadi target take profit teman-teman di sekitar harga 290 sampai harga 300. Karena memang harga 300 dan 290 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten, teman-teman bisa buy on breakout atau tunggu dia terkena pullback ke garis EMA 150 dan rebound baru teman-teman ikutan entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham GJTL. Saham GJTL hari ini ditutup bertahan di harga 765 dan bisa kita lihat di grafik dalam 2 bulan terakhir ini saham GJTL masih bergerak sideways dan bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 750. Jadi support di harga 750 memang lumayan kuat untuk saham GJTL karena setiap kali menyentuh daerah support ini GJTL masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat memang sempat naik di atas garis EMA 150 tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 beberapa kali GJTL masih gagal break sehingga masih lanjut turun kembali menuju support di harga 750. Jadi untuk tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 780, sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 785. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, GJTL trennya belum uptrend. Tapi saat ini memang sudah bisa teman-teman pantau karena harga 750 merupakan support kuat dan apabila berhasil break, GJTL akan mulai uptrend kembali. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah kecil. Jadi dari data yang kita dapat melihat GJTL dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dengan range harga 750 sampai di sekitar harga 800. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade pada saham ini, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 750 ini. Apabila menyentuh harga 750 GJTL masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry. Untuk target take profit di sekitar garis EMA 50 atau harga 800, apabila terlihat masih gagal naik, teman-teman bisa take profit dulu. Atau mau hold terus selama bertahan di atas harga 750 juga masih oke. Karena apabila berhasil bertahan terus, GJTL masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 50 dan bergerak uptrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.